Assalamualaikum. Dulu kita udah gambarin bahwa dipatah-patahin sekalipun DNA kita, rate mutasi di tubuh kita tidaklah jadi lebih kencang. Jadi, evolusi tikus-tikus curut itu tidak bisa dipercepat sekedar dengan DNA-nya dipatah-patahin. Manusia juga nggak bisa tuh evolusinya dipercepat dengan cara DNA-nya diubah-ubah atau dipatah-patahin. Karena kalau sekedar diubah atau dipatahin di tubuh kita itu sudah ada mekanismenya. Untuk reparasi kita udah ulas 2 kali. Bahkan ya karena pengaruh nuklir sekalipun itu pernah ada kejadian nyata. Alkisah, dulu lagi kenceng-kencengnya pengembangan bom nuklir, Prancis itu mencoba bom-bom di koloni terpencil di Pasifik Selatan. Tahu nggak? Bahkan setelah satu pulau dihantam nuklir yang kelasnya sekian kali lipat Hiroshima, beberapa tahun kemudian, saat debu nuklirnya menyingsing, itu para ahli terkaget-kaget saat mengecek pulau itu. Ternyata ya, di situ masih ada binatang-binatangnya. Dan bahkan mamalia aja juga masih ada, berupa tikus-tikus curut. Gak mungkin lah ya, itu tikus curut berenang dari Tanjung Priok atau Cipinang ke sana. Pastinya itu tikus asalnya dari situ-situ juga, bersarang dalam tanah dan keturunan dari yang selamat dari bencana nuklir. Curut memang hebat sih daya hidupnya. Dan dari sisi DNA-nya, mereka itu bukannya berubah atau mengalami evolusi dipercepat kayak di film-film jadul, tapi ya ternyata itu tikus-tikus curut yang biasa saja. Persis sama populasi curut pada saat pulau itu belum kena nuklir. Itu tuh, bahkan oleh bom nuklir, bolak-balik bukan sekali, itu DNA si curut tetap tidak mengalami percepatan evolusi, itu faktanya. Jadi saat Dr. Sinclair nyebutin bahwa DNA tikus sudah dipatah-patahin massal bisa dengan cepat terpulihkan lagi, banyak dokter sebetulnya tidak terlalu heran, yang banyak malah Dr. Herman. Namanya sih kalau Herman itu. Walah plesetan. Nah tapi ini dia, ternyata kalau pola hidup kita ngawur, terus DNA kita sering terpatah-patah, itu konsekuensi holistiknya berat juga. Tubuh kita jadi super sibuk mereparasi DNA, dan itu menguras sumber daya sehingga terjadi penuaan dipercepat atau keuzuran yang dipercepat. Ini hasil lanjutan dari penelitian Dr. Sinclair. Sumber daya apa aja sih yang terdampak oleh kesibukan mereparasi DNA itu? Pertama itu telomer, jadi memendek dengan laju yang lebih kencang dari biasanya. Telomer attrition jadi kencang, ini pernah kita ulas, merupakan marka penuaan yang merembet kemana-mana. Keduanya, ekspresi epigenetik juga jadi seperti mencerminkan penuaan yang dipercepat. Epigenetik itu apa sih? Epi dan genetik itu secara harfiahnya beyond genetik, di atas genetik. Jadi gampangnya ya, dari untaian DNA itu ada lagi marka-marka atau flag-flagnya gitu deh. Marka itu mengatur on-off-nya gen-gen di dalam DNA yang jumlahnya ribuan. Sehingga si Udin saat dia bayi, dengan si Udin saat remaja, dengan si Udin saat udah STW itu penampakannya beda-beda, walaupun secara DNA-nya itu kan sama-sama aja. Wong orangnya dia juga. Pas bayi enggak brewok, pas tuwir jabringnya keburu brodol lagi. Kita udah tahu kan ya. Makin kesini itu para ahli genetik makin bisa nebak umur berdasarkan potret epigenetiknya seseorang, yaitu umur biologis yang bisa beda dengan umur kalender. Contoh nih, si Adul yang mantep bener jurus anti penuaannya, umur 40 kalau dipotret epigenetiknya masih bisa kelihatan kayak muda-mudi 20-an. Sebaliknya yang awur-awuran si Bleom, secara epigenetiknya bisa seperti aki-aki umur 60-an padahal baru 40-an. Misalnya gitu. Di luar negeri sana, negara-negara maju ya, bukan negara terbelakang macam Sudan atau Somalia, pengukuran umur biologis itu berkembang jadi bisnisnya lab-lab klinik. Di Indonesia gimana? Saya belum ada pengalaman nih. Kalau populer dan murah, menarik juga nih. Untuk sekali waktu kita coba. Kalau tahu ada klinik yang menyediakan layanan kayak gitu, silakan aja kasih advice di kolom komen. Iklan dikit juga boleh sih. Sampel sel-sel tubuh kita diperiksa, ada yang dari lendir di hidung mulut, kayak kemarin kita tes PCR, ada yang dari sel darah, ada yang kombinasi beberapa titik. Bisa diestimasi deh tuh umur biologisnya. Apakah pas-pasan, setara dengan umur kalender, atau lebih tua, atau lebih muda. Kalau umur kalender kan gampang ya. Kalau lupa tinggal dicek aja akte, yaitu akte kelahiran, bukannya akte jual beli tanah kuburan. Oh alah. Kalau perusahaan mau rekrut pegawai,
hitung diskriminasi bangga tuh ya kalau seleksinya pakai cek epigenetik. Waduh, ini anak umurnya baru 25 tapi kok bermutu ya. Yang satu lagi malah mukanya kok kayak bengep gitu, kayak emak-emak beranak 7. Waduh, bisa tuh diajak main sinetron. Bagian yang jadi korban tabrak lari. Gak usah di make up lagi. Tarifnya berapa untuk mengukur umur biologis ini? Walau alam. Saya punya adik ya yang dokter dan dosen juga. Dia cukup malang melintang di soal-soal penelitian kanker, stem cell kayak gitu. Dan dia bilang di Indonesia kemungkinannya itu sudah ada layanan untuk mengukur umur biologis. Cuma dulu itu dia jawabnya masih agak ragu-ragu dan pengen cross-check dulu ke klinik-klinik yang dia perkirakan punya jasa seperti itu tadi. Tapi yang lebih penting dari itu untuk masyarakat secara umum gini nih. Dengan sudah mengetahui metode untuk mengukur umur biologis secara lumayan akurat, para peneliti itu bisa bereksperimen dengan berbagai metode anti penuaan. Kalau di fastingin model gini, kira-kira gimana ya? Mempercepat atau memperlambat penuaan? Bahkan bisa menimbulkan efek permajaan jangan-jangan. Selain pengaruh fasting, bisa juga pengaruh diet, suplemen, meditasi, olahraga, tidur, dan seterusnya, gaya hidup yang lain. Lama-lama mungkin nanti bisa diresepkan. Dok, hasil lab ini menunjukkan gue ngalamin percepatan penuaan nih. Tolong dong, kasih advice gimana caranya supaya balik muda lagi. Oh siap, ini ada checklistnya. Yuk kita cek dulu satu-satu. Kalau soal makanan gimana? Makanan, tiap hari mie instan dok, penggemar berat. Kalau baper galau gimana tuh? Sering apa enggak? Ya galau sih tiada henti lah dok. Selama bini gue nggak berhenti minta duit dan mertua nyap-nyap melulu, gak jadi gila aja udah lumayan. Waduh. Kalau udah ada resep dokter yang terbukti secara ilmiah, hasil penelitian bertahun-tahun dan teruji klinis, mestinya dokter tuh bisa kasih treatment. Tapi kalau mertua nyap-nyap tadi, uji klinisnya gimana tuh ya? Tahu deh, pusing. Mungkin ya, yang kasih treatment bukan cuma dari latar kedokteran, bisa juga ada sisi kebatinan dan spiritualnya. Cakrawala baru tuh ya buat para penggiat kesehatan holistik. Kalau aspek batin spiritual dari dulu mestinya ada ya, kan gitu-gitu aja. Tapi sisi biologis medisnya sekarang ini baru dipraktekin untuk binatang-binatang di laboratorium. Kalau buat manusia, kalayak rame, kita mesti sabar nih. Walaupun sekarang hilalnya udah muncul untuk dapetin resep yang beneran cespleng dan terjangkau, rasanya masih perlu waktu lagi untuk jadi produk yang terpercaya. Kita tunggu aja. Terima kasih.